Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tira Ratu Labibah. Nama saya Febrian Nur Aziza. Nama saya Muhammad Ben Adam. Nama saya Nazunahil Arya Putri. Nama saya Muhammad Faujan Al-Fatih. Dan nama saya Diki Chandra. Berikut adalah dampak perubahan sosial terhadap masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat berdampak terutama pada masyarakat. Dampak tersebut terdiri dari atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perubahan sosial menunjukkan bahwa perubahan sosial memberi pengaruh berupa kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif merupakan akibat yang diinginkan oleh masyarakat agar individu mampu melampaui taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat berperan sebagai pencipta teknologi, yaitu memunculkan inovasi-inovasi transportasi online, kemudian aplikasi belajar online maupun bimbel online yang telah menggambarkannya. Dengan keberadaan aplikasi ini, masyarakat dapat berpergian kemudian memenuhi kebutuhannya dan juga belajar menjadi lebih mudah. Selain itu, dengan adanya kemajuan internet, masyarakat juga bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan sebuah karya seperti mengembangkan konten-konten kreatif melalui tulisan, fotografi, video, dan lain-lain. Oleh karena itu, kondisi ini dapat kita lihat sebagai dampak positif perubahan sosial. Dengan berkembangnya penguasaan teknologi, masyarakat tidak hanya sebagai pengguna teknologi, namun juga sebagai pencipta teknologi ataupun memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berkarya. Nah, berkembangnya penguasaan teknologi pada praktiknya juga telah menghasilkan era komputerisasi, di mana hampir di setiap bidang kehidupannya, semuanya bergantung pada teknologi komputer. Munculnya nilai dan norma baru. Itu berdampak positif walau ada pro dan kontra dari masyarakat. Seperti kemacetan di Jakarta. Diberlakukan sistem ganjil genap. Dengan adanya sistem tersebut, transportasi umum meningkat dan polusi udara menurun di beberapa tempat. Selanjutnya, ada berkembangnya fasilitas dan layanan kesehatan gratis. Dengan adanya fasilitas tersebut, telah mengubah pandangan masyarakat tentang cara-cara berobat dan menghadapi penyakit. Sehingga ketika ada orang yang berobat ke dukun atau alternatif, akan ada penilaian buruk dari masyarakat atau penilaian yang kurang dari masyarakat. Selanjutnya itu ada hukum, adat, dan pembagian warisan. Zaman dulu, pembagian warisan secara adat hanya laki-laki yang mendapat seluruh bagian tersebut atau lelaki mendapat bagian lebih besar. Tetapi sekarang berubah, pembagiannya secara rata setiap orang dan sudah ada tetapan dalam MPRS nomor 2 tahun 1960. Selanjutnya yang ketiga, perkembangannya struktur dan hubungan baru, yaitu meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender. Seperti sekarang banyak upaya dari masyarakat mendorong perempuan memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki, seperti halnya dalam pekerjaan, yaitu seperti adanya pilot perempuan, ojek online perempuan, arsitek perempuan, dan perempuan menjadi pemimpin perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ada berkembangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seperti contohnya itu perkembangan demokrasi pada saat ini, yaitu dengan mengupayakan perjuangan hak asasi manusia. Selanjutnya, ada munculnya gerakan-gerakan yang mengampanyekan toleransi, yaitu dengan berkembangnya gerakan-gerakan toleransi dapat merespon keberagaman masyarakat dengan adanya struktur dan hubungan baru dalam masyarakat. Dan juga
dapat menyikapi perbedaan. Sekian presentasi slide kelima dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Chandra. Dampak negatif perubahan sosial menunjukkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Kerugian tersebut baik bersifat material maupun non-material. Dampak negatif perubahan sosial perlu diperhatikan secara lebih lanjut dan perlu dievaluasi agar dapat mengubah kondisi menjadi lebih baik. Contoh dampak negatif perubahan sosial terhadap masyarakat, yaitu ada 3. Yang pertama terjadi disintegrasi sosial, yang kedua peningkatan kenakalan remaja, dan yang terakhir eksistensi adat istiadat berkurang. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 1 dari 3 tersebut, yaitu yang terjadi disintegrasi sosial. Revolusi merupakan salah satu faktor pemicu disintegrasi sosial dalam masyarakat. Revolusi yang disertai tindakan kekerasan dapat mendorong perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat menjadi terpecah belah karena mendukung kepentingan kelompok atau golongan. Selain revolusi, kesenjangan sosial antara suku bangsa dapat mengakibatkan disintegrasi sosial. Disintegrasi yang terjadi akibat kesenjangan sosial merupakan salah satu dampak tidak berfungsinya lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Muhammad Ben Adam. 2. Peningkatan kenakalan remaja. Kenakalan remaja sejatinya juga dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan sosial. Nilai-nilai kebebasan budaya barat diadopsi tanpa menyesuaikan kondisi kebudayaan kita sendiri. Contoh kenakalan remaja menjadi dampak negatif adalah tawuran, pemerasan, adanya geng motor, seks bebas, penggunaan obat-obat terlarang, serta pornografi. Yang ketiga, ekstensi adat istiadat berkurang. Nilai adat istiadat semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tradisi mulai ditinggalkan dan digantikan dengan nilai-nilai kebudayaan modern. Kondisi tersebut pada dasarnya secara cepat atau lambat sekalipun akan dapat menghilangkan jati diri bangsa yang memang selalu tak berpisahkan dengan adat istiadat atau budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.